Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Adrianto atau Mr. Q, Q for question. Kali ini pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik, berjualan di website sendiri atau berjualan di marketplace? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, ini adalah pertanyaan yang penting ya, terutama bagi mereka yang baru memulai untuk berjualan secara online. Ada dua pilihan, berjualan di website sendiri atau online store website, atau berjualan di marketplace. Nah, sebagaimana kita tahu, ada banyak sekali marketplace yang ada di sekitar di Indonesia ya, di Indonesia dengan brandnya yang luar biasa, promosinya yang luar biasa, bahkan papan nama billboardnya ada di mana-mana. Nah, apakah ini menjadi alternatif kita untuk berjualan secara online atau kita membuat toko online versi kita sendiri? Nah, oke, kita akan melihat apa saja kelebihannya dan apa pula kekurangannya berjualan di marketplace. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk membuat keputusan nanti. Yang pasti, marketplace dari katanya saja itu adalah market alias pasar. Jadi marketplace ini memang tempat berkumpulnya para pembeli. Jadi kalau secara offline, kita melihat pasar tentu saja banyak dikunjungi oleh para pembeli ya yang melihat barang-barang. Demikian pula di online marketplace ini juga banyak pembeli yang berseliweran untuk melihat barang-barang yang mereka inginkan. Jadi memang kelebihan marketplace adalah ada banyak pembeli yang melihat-lihat barang di sini. Yang kedua adalah banyak relasi pedagang. Nah, karena banyak pembeli, tentu saja banyak pedagang. Dan pedagang ini bisa jadi produknya sama dengan kita. Mereka bisa jadi kompetitor sebetulnya, tapi mereka juga bisa jadi relasi. Nah, dan cakupannya juga sangat luas ya, karena ini bisa diakses secara online. Jadi kita bisa mendapatkan informasi atau koneksi dengan pedagang yang lain. Kemudian di marketplace ada banyak promosi gratis. Nah, marketplace sendiri berkepentingan untuk mendatangkan banyak pembeli. Salah satunya adalah dengan memberikan promo-promo atau penawaran-penawaran menarik yang menjadi program dari marketplace itu sendiri. Dan ini yang menyebabkan banyak pembeli datang. Kemudian tersedianya rekening bersama. Bagi para pebisnis pemula yang tidak punya rekening, apalagi rekening perusahaan, maka di marketplace itu sudah disediakan. Jadi bisa sangat dimudahkan ya untuk para penjual yang akan berjualan di marketplace. Kemudian sewa toko murah. Nah, bahkan gratis. Rasanya semua orang sekarang bisa saja membuat toko di marketplace ya, asal punya produk. Dan ini gratis ya, sama seperti kita membuat akun email. Nah, yang pasti ya kita tentu sudah punya akun email dan kemudian data-data yang lain kita bisa upload, termasuk produk-produk kita dan ini disediakan secara gratis. Tentu saja nanti ada tingkatan ya, di mana ada fitur-fitur yang memang gratis atau yang berbayar. Kemudian jangkauan pembeli lebih luas. Kenapa? Karena marketplace ini memang dirancang bisa diakses dari manapun, maka pembelinya menjadi sangat luas ya, lebih bisa dijangkau di Indonesia bahkan dari luar negeri. Nah, buat teman-teman yang produknya bisa juga dijual oleh atau dibeli oleh orang lain dari luar negeri, marketplace ini juga mempunyai kemampuan promosi sampai ke sana. Dan lebih meyakinkan pembeli. Kenapa? Karena brand marketplace yang dibangun semakin dipercaya, itu akan berpengaruh juga kepada para penjual di dalamnya. Jadi marketplace ini memang punya kepentingan ya untuk membangun brand dan menjadi marketplace yang terpercaya sehingga bisa mendatangkan banyak pembeli. Ada program-program ongkir gratis untuk pembeli. Nah, ini salah satu cara marketplace untuk menarik lebih banyak pembeli ya. Salah satunya dengan menawarkan ongkos kirim gratis. Nah, kita sebagai penjual
tentu saja, bisa mendapatkan banyak pembeli ya, karena ada program-program gratis seperti ini yang dilakukan oleh marketplace. Oke, itu adalah kelebihan dari marketplace. Sekarang kita lihat, bagaimana pula dengan kekurangannya. Nah, yang pasti adalah karena pedagangnya banyak, jadi persaingan menjadi sangat tinggi. Bahkan, pembeli itu bisa melihat harga sangat berbeda, sangat bervariasi untuk produk dengan deskripsi yang hampir relatif sama. Ini memang menjadi sebuah kekurangan ya, artinya, pembeli memang sangat dimanjakan di sini. Sementara penjual, dia harus berpikir keras bagaimana produknya tetap laku. Apakah dia akan menurunkan harga karena persaingan tinggi itu atau mau tetap dengan harga yang sudah ditetapkan di awal. Yang kedua, keberlangsungan tidak terjamin. Kenapa? Karena kita, seperti sedang menyewa lapak atau ruangan ya di sebuah mall online. Jadi, semua kebijakan otomatis itu semua dipegang oleh, marketplace itu sendiri. Pada suatu saat bisa saja kita di-ban atau produk kita di-take down jika, kita melanggar aturan yang ada di marketplace tersebut. Kemudian ada fee marketplace. Nah, memang ini salah satu bisnisnya marketplace ya, di samping menyiapkan atau menyediakan, ruang-ruang yang gratis, mereka juga memberikan, leveling ya. Kalau mau tempat yang lebih strategis atau fitur yang lebih banyak, maka, harus membayar sejumlah uang dan ini menjadi salah satu kekurangan dari marketplace. Kemudian kontrol yang lemah. Kita yang punya toko, tidak 100% mengontrol, toko kita, karena semua layout, kemudian aturan-aturan, yang ada di marketplace tentu saja dipegang oleh, marketplace itu sendiri. Jadi dalam hal ini memang kita harus ikut aturan yang ada, yang dibuat oleh, pemilik marketplace ya. Kemudian ada juga fitur premium. Nah, seperti yang tadi itu ya, ada paket-paket program yang nanti ditawarkan oleh marketplace. Apakah kita ingin mendapatkan fitur yang lebih, misalnya promosi yang lebih, atau posisi toko kita di halaman 1, atau kapasitas penyimpanan data, dan lain-lain. Ini yang disebut menjadi fitur premium, alias fitur yang membuat kita harus membayar sejumlah uang. Kemudian peraturan yang ketat. Marketplace tentu berkepentingan untuk menjaga atau membangun brand-nya menjadi brand yang terpercaya. Nah, untuk itu mereka membuat peraturan yang ketat karena bisa saja ada penjual-penjual lain yang produknya abal-abal atau pelayanannya tidak prima. Nah, marketplace membuat peraturan yang ketat dan kita harus mengikuti aturan-aturan ini. Yang ketujuh, brand awareness-nya lemah. Tentu saja karena brand yang ditonjolkan adalah brand dari marketplace itu sendiri. Jadi ketika orang mau beli buku, ya kebayangnya adalah nama marketplace. Orang mau beli baju, yang kebayang adalah nama marketplace, bukan nama toko kita. Jadi ini yang disebut dengan brand awareness kita lemah. Kemudian, pembayarannya lama. Nah, memang karena, rekeningnya adalah rekening bersama, jadi memang harus ada, mekanisme yang dilalui. Beda halnya kalau kita menjual dari toko kita sendiri, kita bisa memastikan kapan uang itu kita terima karena menggunakan rekening kita sendiri. Jadi kita bisa tahu ketika ada yang, transfer dan kita bisa mencarikan seketika. Kalau di marketplace, ini sekali lagi akan ada mekanisme yang kita lewati dan ini membutuhkan waktu. Oke, kurang lebih ada 8 kelebihan dan 8 kekurangan. Nah, silakan teman-teman mau memilih, berjualan di website sendiri atau di marketplace. Apakah ini pilihan atau sinergi? Oke, ini bisa jadi menjadi pilihan ya, kalau seandainya, kita tidak punya kemampuan membuat website atau tidak punya anggaran membuat website. Jadi pilihan yang paling cepat dan tepat adalah langsung membuat toko di marketplace, karena, gratis dan, cara upload atau input data sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan, siapapun.
Jadi ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang belum punya kemampuan teknis atau belum siap dengan anggaran mempunyai toko sendiri. Atau bisa juga sinergi ya. Kenapa? Sinergi di sini dalam pengertian website kita tetap bisa punya website dan pada saat yang bersamaan kita juga punya marketplace. Artinya di dalam website kita bisa membuat link ya atau tombol yang ketika orang klik atau ketik itu bisa langsung ke toko online kita yang ada di marketplace. Ini yang disebut dengan sinergi. Demikian pula dengan toko yang ada di marketplace. Itu kita bisa mencantumkan alamat website kita sehingga orang-orang yang ingin mengetahui produk kita lebih banyak bisa langsung mengunjungi ke website. Yang pasti adalah tentu saja harga menjadi concern besar dari pembeli ya. Apakah kita siap bersaing harga di marketplace atau kita mempunyai kebijakan sendiri dengan produk kita yang kita pasang di website kita sendiri. Sekali lagi itu kembali kepada kita masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.